Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang sudah memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bukan kami sudah berjasa atau kami hebat, tetapi Tuhan saja yang dahsyat dan perkasa. Terima kasih untuk napas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Bahkan terima kasih untuk kami boleh menyembah-Mu pada saat ini. Biar semua yang kami lakukan, kami kembalikan Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tak sanggup kami berkata Tuhan, ketika kami mengingat ada banyak sekali kesalahan dan dosa, tapi kami percaya lawatan Tuhan dan jamaah Tuhan kepada kami pada saat itu. Kami orang yang diampuni, kami dilayakkan memuji-Mu, kami dilayakkan menyembah-Mu, bahkan kami akan dilayakkan juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Kau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga firman kebenaran Injil sejati yang diberitakan hanya Tuhan yang berkuasa dan berbicara melalui hamba. Jangan biarkan kami satu orang pun kembali dengan sia-sia, tetapi kami akan diubahkan untuk menghasilkan buah. Kami memulai pemberitaan firman di dalam dan demi nama Yesus. Kami semua yang percaya akan mengucapkan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Salam alaikum. Terpujilah Tuhan yang sudah memperkenankan kita boleh lagi bertemu dalam sukacita minggu pagi ini. Terima kasih buat hambanya yang rendah hati, luar biasa, Bapak Pendeta Rudianto. Mulia firman. Ketua dan sahabat kami yang baik hati. Dia selalu memperhatikan temannya, anggotanya. Dan kepedulian. Ini yang sulit didapatkan dari pertemanan, kepedulian. Jadi bukan hanya sekedar peduli karena kita punya, bukan. Justru pada saat kita tidak bisa dan tidak berdaya, di situ peduli. Itu ada sama Pak Gem gitu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan saya sedikit melankolis tadi dengan lagu penutup kita. Karena memang akhir-akhir ini saya merasakan ada banyak pergumulan. Kenapa Tuhan masih memperkenankan saya masih ada sampai sekarang? Ternyata Dia mau siapkan bahwa kita harus hari demi hari diubah untuk menghasilkan buah. Amin. Minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini lanjutannya saya mau mengangkat satu tema setelah pencurahan Roh Kudus. Berarti kita harus memiliki roh itu. Amin. Wujud daripada kita memiliki roh apa? Apa buktinya kita ada di dalam kuasa Roh Kudus? Iya, saya suka dengan jawaban itu, Mang. Apa, Mang? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berbuah. Tema kita hari ini buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh buka Alkitab kita. Tidak panjang natsnya, kita boleh sama-sama baca ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bila sudah ditemukan katakan amin. Amin betul. Amin. Oh, baik. Di screen juga ada. Baik, sama-sama kita membacanya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1-2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Saya belajar dan menganalisa dan melihat-lihat ada 3 tingkatan orang Kristen.
Di sini orang Kristen semua ya. Amin. 3 level kekristenan itu. Yang pertama, beragama tapi tidak beriman. Coba dicek KTP-nya. Tertulis di situ agama. Iya. Di Indonesia dicatatkan di KTP atau di identity card agama. Kalau di negara lain tidak. Di Amerika, di Eropa, di Australia tidak tulis religi. Karena itu urusan kita dengan Tuhan. Beragama tapi tidak beriman. Sekarang begini. Kalau orang mau masuk TNI, Polri, atau mau melamar PNS, SN, atau mau masuk perguruan tinggi, ada nggak ditanya agama? Kenapa mesti ditanya agama? Apa itu membuktikan bahwa kita beriman? Belum tentu. Kalau kita memasukkan lamaran kerja di swasta pun, ada nggak kolom agama? Sepertinya sudah jadi persyaratan umum di negara kita. Setuju ya? Tapi belum tentu juga ketika kita menuliskan agama .2 Kristen, belum tentu beriman. Itu level yang pertama. Level yang kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Tahun 1970, saya mengalami hidup baru. Tuhan mengupakan saya dari orang yang nakal, sangkit nakalnya saya sampai malu untuk menceritakan. Nah, itu sebuah kesaksian. Dia pindah ke tempat lain, diundang, berbicara. Pada tahun 1970, saya lahir baru, diubahkan Tuhan. Nah, pindah lagi, diundang lagi ke tempat lain. Kesaksiannya sama. Tahun 1970, kan begitu kan. Tapi di rumah, istri masih menangis. Bukan karena dia pakai pemerah pipi, tapi karena gini. Anak-anak masih sering kena maki. Tapi setiap dia bersaksi, tahun 1970, kan gitu ya. Itu bertobat tapi tidak berbuah. Makanya setiap dia berdiri, ngaruh Yesus 1970. Kan gitu kata orang kan. Orang hanya ingat itu karena tidak ada perubahan bagi dia. Bertobat tapi tidak berbuah. Nah, yang ketiga, orang yang mau berubah dan berbuah. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 8. Sebenarnya saya perlu juga seorang script reader ya untuk yang bisa buka Alkitab cepat dan bisa cepat baca. Oh, kita punya operator. Ayo deh, mantap. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Baik, kita sama-sama baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dibuktikan dengan buah. Itulah kalau orang yang sudah berubah dan menghasilkan buah. Nanti boleh menjadi status itu di WA, di IG atau di Facebook, berubah menghasilkan buah. Saya mau tanya, kira-kira berbuah bagi Tuhan itu sulit atau mudah? Mudah apa sulit? Sulit ya? Sesulit apakah berbuah? Saya mau kasih tahu. Kenal mangga? Pernah makan buah mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Selama ranting mangga itu masih melekat kepada pohon dan batangnya, dia tidak usah disuruh, tidak usah diperintah Pak Posma, pasti menghasilkan buah. Amin. Yohanes 19 ayat 1 sampai 2. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca 1, 2 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berubah. Oke. Dan setiap Ranting yang berbuah. supaya apa? Yang lebih banyak. Wih, luar biasa. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Supaya tidak potong, segeralah berbuah. Jadi tidak ada yang sulit untuk menghasilkan buah. Katakan, saya mau berbuah. Tapi harus tetap melekat kepada batangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi naik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah Kau apa? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Matius 12 ayat 33 katakan begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula pohonnya. Jadi tidak baik pula buahnya. Berarti pohon dikenal dari mana? Dari buahnya. Jadilah orang mengenal Yesus dari hidup kita. Amin. Nah, kita tadi kan sudah baca buah roh. Tapi jangan salah ya, bukan buah-buah roh. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan fruit of spirit. Bukan pakai S, tidak ada fruits. Tetapi dia katakan fruit. Satunya buahnya, tetapi ada 9 cita rasa. Bukan jadi 9 buahnya, ada mangga, nanas, pepaya, mangga, pisang, jambu, kubawa dari pasar minggu, bukan itu. Tetapi satunya buahnya, tetapi ada 9 cita rasa. Amin. Kita lihat satu persatu buah itu. Yang pertama tadi apa katanya? Kasih. Ini boleh catat. Boleh juga jadi status nanti. Kasih ialah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan yang tidak berubah menjadi kebencian. Sekali lagi, kasih ialah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan yang tidak berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Yohanes 3 ayat 16. Kita pasti hafal ini semua, nggak usah tayangkan deh. Biar kita tes dulu orang ini. Ingat nggak mereka ini liturginya waktu Natal? Yohanes 3 ayat 16. 1, 2 ya. Sehingga supaya melainkan jelas ya. Kira-kira dunia mengasihi Allah? Apakah Allah mengasihi dunia? Dunia mengasihi Allah? Tidak. Tetapi bukan karena dunia tidak mengasihi Allah, Allah membatalkan kasihnya kepada manusia, bukan. Dari 10 hukum Taurat dengan 316 pasal turunannya dan ribuan peraturan hidup yang ada di dalamnya, hanya 2 kalimat: kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dari 2 kalimat itu hanya disimpulkan oleh satu kata, namanya kasih. Itulah kuatnya kekuatan kasih. Dia tidak pernah membatalkan kebaikannya sejahat apapun dunia itu. Dia tetap menaruh kasihnya kepada dunia. Dan dia menunggu perubahan kita supaya setelah berubah akan menghasilkan buah. Yang kedua apa? Sukacita. Sukacita sama dengan senang. Sama nggak senang dengan sukacita? Tidak sama. Tulisannya pun beda. Satu sukacita, yang satu beda. Tulisannya pun sudah beda. Artinya juga beda. Bukan berarti sudah senang itu namanya sukacita. Senang itu memang bagian dari sukacita. Tetapi sukacita itu bukan senang. Jangan kita membayangkan ban itu adalah sepeda motor. Supaya kita jangan
menganggap kalau naik ban sudah naik sepeda motor. Dulu kami waktu kecil, kan ada ban bekas itu kan, suka kalau boy tanami persebulan, bergiling-giling gitu kan. Jadi kan suka kita bawa ban bekas itu kan, alain di ban mas suara, gitu kan. Jadi ban itu yang kita jalan-jalankan. Kita perasaan sudah naik sepeda motor. Jadi ban itu bagian dari sepeda motor, tapi ban bukan sepeda motor. Sama dengan senang itu bagian dari sukacita, tapi bukan sukacita. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima dari luar. Tetapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Katakan amin. Amin. Dunia bisa menawarkan kesenangan, namun sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dunia bisa menawarkan materi yang banyak untuk membuat kita senang. Dunia juga bisa memberikan apa yang kita butuhkan untuk menggenapi apa yang kita sebut dengan kesenangan. Uang yang banyak bisa beli tempat tidur, king coil, informa, apa segala macam yang harganya puluhan juta. Tapi uang yang banyak tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Amin. Uang yang banyak bisa kita pergunakan untuk membeli makanan yang enak-enak. Bisa beli Pizza Hut, apa yang enak lagi menurut ukuran lidah kita, BPK kah, Saksang kah. Pokoknya uang yang banyak bisa kita belikan untuk makanan yang enak-enak. Capcay kah itu, puyung hoi kah itu, semua bisa kita beli dengan uang yang banyak. Tetapi uang yang banyak tidak bisa membeli selera makan. Itulah yang disebut dengan sukacita. Tidak bisa mengubahkan keadaan. Kesenangan itu ada batasnya. Sukacita itu baik atau tidak baik, susah atau senang, sakit atau tidak sakit, tetap suka. Filipi 4 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Tentang bersukacita. Supaya kita paham bahwa bukan keadaan yang membuat kita menerima sebuah kesenangan, bukan. Tetapi mari kita sama-sama baca. Bersukacitalah senantiasa dalam, sekali lagi apa? Ada sukacita. Jadi kalau worship leader ajak kita mau memuji dan menyembah Tuhan, ada sukacita. Amin. Itu bukan sukacita. Aminnya itu dia mengaminkan sukacita dia, tidak mengaminkan sukacita di dalam dia. Itulah kalau dia dikendalikan oleh keadaan. Karena dia masih mengingat sukacita, utang pun masih belum terbayar. Uang sekolah anak udah nunggak 3 bulan. Bagaimana sukacita? Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Amin. Yang ketiga apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Perhatikan 3 kondisi ini ya. Damai sejahtera itu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Tapi ada 3 kondisi supaya kita boleh paham di mana damai sejahtera itu. Yang pertama, kita mau dan Tuhan juga mau, itu aman, terkendali. Amin. Jadi kalau kita kepengen sesuatu, Allah mengiyakan dan semuanya berjalan dengan baik. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Maunya kita, anak kita masuklah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak mau. Anakmu harus sekolah di SD Paulus. Damai sejahtera? Borak banget. Nah, kami tidak bisa. Nggak tahu dia Pak Pendeta Rudianto ayah. Kan begitu kan? Dia kepengen
kedokteran. Karena sehari manekin katanya, bikin resep, ibu harus 50 sekarang, dokter spesialis. Nggak ada cerita, mau BPJS, mau yang umum, mau yang reguler, sekali tulis resep 250. Kalau 40 pasien yang ngantri dari sore sampai malam, kalikan aja. Tapi kalau pendeta, udah teriak-teriak di mimbar ini, anak-anak ini. Kan gitu kata orang tua pada umum. Ada damai sejahtera. Agak berat kita membilangkan ada damai sejahteranya. Yang ketiga kondisinya, Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami ini? Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pak, kalau untuk mengampuni dia, sudah kuampuninya dia. Tapi kalau dia mau datang ke rumahku nggak apa-apa, terbuka rumah kami, terbuka lebar-lebar untuk datang. Tapi jangan suruh aku datang ke rumahnya. Itu namanya Tuhan suruh kita untuk berdamai dan mengampuni dia, tapi kita tidak. Posisinya Tuhan mau, kita tidak mau. Damai sejahtera. Berat betul. Sekarang begini, kalau dikatakan damai sejahtera, itu bukan standarnya manusia. Karena ada orang begini, sudah bertengkar dan sampai lanjut kepada pengaduan LP di Polsek, apa di sini dekat sini, Polsek Medan Area, Medan Area, udah masuk LP, tapi ketika dihukum diintermediate oleh keluarga, terjadilah perdamaian, damai, tapi hukum harus jalan, begitu kan? Siapa pernah dengar begitu kalimat? Atau kita yang bikin? Enggak ya, orang itu ya? Iya. Netizen ya? Jadi sebenarnya pendamaian itu satu paket dengan pengampunan. Karena ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Pernah lihat ini? Orang yang mau berdamai tapi dia tidak mau mengampuni. Umumnya ini terjadi sama anak-anak ini. Anak-anak kalau main kelereng, kan seringnya itu karena dicurangi mungkin berbeda, masih rambut, mau dilemparkannya kelerengnya ini kan terus datang bapaknya, kalian kan sepupuan, jangan bertengkar gara-gara kelereng. Nanti kalau udah besar kalian bukan kelereng yang nolong kalau kau susah, dia yang nolong kau katanya. Ayo damai katanya. Mau dia berdamai, tapi dia tidak mau mengampuni. Makanya ketika disuruh berdamai, cara salamnya pun begini tuh. Ya kan? Karena aku pernah anak-anak. Gitu dulu. Dia mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Tapi ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Seperti yang saya bilang tadi. Kuampuninya dia. Dan sudah kulupakannya apanya yang buruk yang dilakukannya kepadaku. Dulu memang waktu aku ketua panitia Natal, suka kalinya dia itu memfitnah aku. Dibilangnya lah uang Natal itu kupakai untuk pekerjaan, untuk keperluan di rumah. Tapi aku sudah melupakan itu, sudah kuampuninya dia. Tapi jangan suruh aku datang ke rumahnya. Tapi kalau dia mau datang ke rumahku boleh. Nah itu mengampuni, tapi dia tidak mau berdamai. Pendamaian dan pengampunan itu satu paket. Udah berapa? 3 ya. Kasih, sukacita, baik. Ini gampang. Nggak kalah kenyamanan. Pokoknya nggak kalah pulang jam 2 gitu. Yang keempat, ya. Sabar yang dimaksud dalam Alkitab bukan berurusan dengan ketika kita ngantri di rumah sakit, apalagi kita pasien BPJS. Kan kita tengok-tengoknya nomor urutan antrian kan. Binere nomornya nomor 10. Tengoklah ya nomor 4.